Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Suparman Tempuyak dalam sajian materi bahasa Indonesia. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tiada kekurangan sesuatu apapun juga, dan senantiasa masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada sajian materi bahasa Indonesia kali ini, saya akan menyajikan beberapa pokok bahasan atau materi. Yang pertama adalah pengertian bahasa, kemudian yang kedua adalah aspek bahasa, ketiga fungsi bahasa, keempat ragam bahasa. Pengertian bahasa. Pada bagian ini, saya akan menyajikan beberapa pendapat dari beberapa ahli yang berkaitan dengan definisi atau pengertian bahasa itu sendiri. Yang pertama, menurut Pak Goris Kerol. Menurut beliau bahwa bahasa sesungguhnya alat untuk menyampaikan pesan, informasi, atau berita dari seseorang kepada orang lain, atau dari individu kepada kelompok masyarakat tertentu, atau antar kelompok masyarakat tertentu dengan kelompok masyarakat yang lain. Penyampaian pesan ini dapat berwujud simbol-simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Pengertian bahasa selanjutnya, menurut Pak Samsuri, bahasa ialah sistem unsur-unsur dan kaidah-kaidah. Menurut Pak Wijono, bahasa adalah sistem lambang bunyi, ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa mempunyai pengertian. Pertama, sistem lambang bunyi berartikulasi. Artinya, sistem lambang bunyi tersebut dihasilkan oleh alat ucap manusia yang sifatnya sewenang-wenang dan konvensional, serta dipakai sebagai alat komunikasi untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Kemudian yang kedua, pengertian bahasa dalam KBBI, perkataan-perkataan yang dipakai oleh suatu bangsa. Selanjutnya, kita akan bahas tentang aspek bahasa. Aspek bahasa terdiri atas dua aspek. Yang pertama adalah aspek bunyi dan yang kedua adalah aspek makna. Aspek bunyi adalah suara yang ditimbulkan oleh artikulator manusia dan ditangkap oleh telinga manusia. Sedangkan aspek makna adalah arti atau maksud, atau juga pengertian yang diberikan kepada sesuatu. Nah, bagaimana sesungguhnya hubungan antara aspek bunyi dan aspek makna? Hubungannya begini, setiap bunyi pasti mempunyai makna atau arti. Nah, hubungan antara kedua aspek itu, ini yang saya maksud. Bagaimana hubungan antar keduanya? Nah, hubungan antara aspek bunyi dan aspek makna bersifat arbitrair atau mana suka. Artinya, tidak setiap arus bunyi yang dihasilkan oleh artikulator manusia tadi harus mengandung makna tertentu. Jadi, setiap bunyi-bunyi itu tidak harus mempunyai makna tertentu. Ya, pemaknaan terhadap sebuah arus bunyi tergantung kesepakatan pendukung bahasa yang bersangkutan. Jadi setiap pendukung bahasa atau setiap penutur bahasa pada mulanya mereka mempunyai kesepakatan bunyi dan pemaknaan terhadap bunyi tersebut. Baik, kita lanjut ke fungsi bahasa.
Fungsi bahasa yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi. Kedua, sarana integrasi dan adaptasi sosial. Ketiga, sebagai sarana atau alat kontrol sosial. Keempat, sebagai alat ekspresi diri. Dan yang kelima, bahasa sebagai sarana untuk mengembangkan kecerdasan ganda. Bahasa sebagai sarana komunikasi. Indikator berbahasa Indonesia yang komunikatif. Yang pertama adalah kita harus mempunyai kemampuan organisasional. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan gramatikal dan kemampuan tekstual. Kemampuan organisasional yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan menata gagasan kita sehingga menjadi gagasan yang terstruktur dengan baik. Nah, gagasan yang terstruktur dengan baik harus juga ditopang oleh kemampuan gramatikal kita, kemampuan kita menata gagasan kita, dan juga harus pula didukung oleh kemampuan tekstual. Kemudian yang berikut, kemampuan pragmatik. Nah, kemampuan pragmatik ini terdiri atas kemampuan ilokusioneri dan kemampuan sosiolinguistik. Jadi, indikator berbahasa Indonesia yang komunikatif artinya, ada dua kemampuan yang harus kita miliki. Yang pertama adalah kemampuan organisasional, kemudian yang kedua adalah kemampuan pragmatik. Baik, bahasa sebagai sarana integrasi dan adaptasi. Bahasa sebagai sarana integrasi melahirkan pertautan antar berbagai suku, golongan, dan pertautan antar sisi-sisi kehidupan manusia. Bahasa sebagai sarana adaptasi adalah konsekuensi integrasi agar tidak menimbulkan konflik, permusuhan, dan perpecahan. Kemudian, bahasa sebagai sarana kontrol sosial. Bahasa sebagai kontrol sosial berfungsi untuk mengendalikan komunikasi agar orang yang terlibat dalam komunikasi dapat saling memahami. Nah, bentuk bahasa kontrol sosial berupa aturan, anggaran dasar, undang-undang, saran, kritik, nasihat, dan petunjuk. Kemudian, bahasa sebagai sarana ekspresi diri. Bahasa mengungkapkan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat atas pemahaman diri manusia. Pengungkapan ini dapat dilakukan dari tingkat yang paling sederhana sampai dengan tingkat yang kompleks. Unsur-unsur yang mendorong ekspresi diri antara lain agar menarik perhatian orang lain dan keinginan untuk membebaskan diri dari semua tekanan emosi. Kemudian, bahasa dapat mengembangkan kecerdasan ganda. Seseorang dapat memiliki beberapa kecerdasan sekaligus. Kecerdasan tersebut dapat berkembang secara bersamaan ke dalam satu keahlian. Seorang praktisi pendidikan yang mempunyai keterampilan berbahasa, ia dapat menyusun desain pendidikan yang bermutu, menulis buku-buku pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, ragam bahasa. Ragam bahasa dapat kita golongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah ragam berdasarkan media, kemudian ragam bahasa berdasarkan waktu, dan ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi. Ragam bahasa berdasarkan media meliputi
bahasa tulis, bahasa lisan, dan ragam bahasa berdasarkan waktu meliputi bahasa lama, bahasa baru, dan ragam bahasa berdasarkan pesan atau pesan komunikasi maksud saya, meliputi bahasa ilmiah, bahasa pidato, bahasa tulis resmi, bahasa sastra, dan bahasa berita. Nah, bagaimana kelanjutan atau uraian lengkap ragam bahasa? Kita akan sambung pada bagian berikutnya. Sampai jumpa, sehat selalu, dan teman-teman jangan lupa like, share, and subscribe, serta tekan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman.